Assalamualaikum. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Rasma, NIM 1701030057, Prodi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Usuluddin Adam Dakwah, Kampus IAIN Palopo. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang tahap-tahap dalam bimbingan kelompok. Oke, sebelumnya perlu kita ketahui atau pahami daripada pengertian bimbingan kelompok. Apa sih bimbingan kelompok? Nah, bimbingan kelompok adalah sebagai suatu upaya bimbingan yang dilakukan melalui situasi, proses, dan kegiatan kelompok. Menurut Prayitno 2004 halaman 309, bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan yang diberikan kepada suasana kelompok. Sedangkan menurut Mungin 2005 halaman 38, bimbingan kelompok merupakan layanan bimbingan yang diberikan kepada siswa dalam bentuk kelompok untuk membahas masalah atau topik umum secara luas dan mendalam yang bermanfaat bagi anggota kelompok. Baik, adapun tahapan-tahapan dalam bimbingan kelompok terdiri dari 1. Tahap awal atau tahap pembentukan, yang kedua tahap peralihan, dan yang ketiga tahap inti atau tahap kegiatan, yang keempat tahap mengakhiri atau tahap pengakhiran. Oke, saya jelaskan mulai dari tahap pembentukan atau tahap awal ya. Tahap pembentukan yaitu tahapan untuk membantu kerumunan menjadi satu kelompok yang siap mengembangkan dinamika kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Tahapan pembentukan ini merupakan tahap pengenalan, tahap pelibatan diri, dan tahap memasukkan diri ke dalam suatu kelompok. Pada tahap ini, pemimpin kelompok dan para anggota kelompok saling memperkenalkan diri. Kemudian, pemimpin kelompok memberikan penjelasan tentang asas-asas dalam bimbingan kelompok seperti 1. Asas kerahasiaan. Yang kedua itu asas kesukarelaan. Yang ketiga asas keterbukaan. Dan yang keempat itu asas kekinian. Kelima asas kenormatifan. Dan yang keenam asas keahlian. Dan masih banyak lagi asas-asas dalam bimbingan kelompok. Nah, dalam tahap pembentukan ini, pemimpin kelompok perlu memusatkan usahanya pada yang pertama itu penjelasan tentang tujuan kegiatan. Yang kedua, penumbuhan rasa saling mengenal antar anggota. Dan yang ketiga, penumbuhan sikap saling menerima atau mempercayai. Dan yang keempat itu dimulainya pembahasan tentang tingkah laku dan suasana perasaan dalam kelompok. Oke, selanjutnya tahap yang kedua itu tahap peralihan. Nah, tahap peralihan ini yaitu tahapan untuk mengalihkan kegiatan awal kelompok ke kegiatan berikutnya yang lebih terarah pada capaian tujuan kelompok. Tahap ini juga disebut tahap transisi, yaitu masa setelah pembentukan atau tahap awal dan sebelum masa kerja dan kegiatan. Pada tahap ini, pemimpin kelompok menjelaskan peranan para anggota kelompok dalam kelompok bebas ataupun kelompok tugas. Kemudian, pemimpin kelompok menawarkan apakah anggota kelompok sudah siap untuk memulai kegiatan selanjutnya. Tugas pemimpin kelompok dalam tahap peralihan ini adalah membantu para anggota kelompok untuk menggali dan mengatasi berbagai hambatan, rasa gelisah, dan rasa enggan. Setelah itu, pemimpin kelompok mengajak anggota kelompok yang telah siap untuk segera memasuki tahap kegiatan. Oke, kita beralih ke tahap inti atau tahap kegiatan. Tahap inti yaitu untuk membahas topik-topik tertentu. Tahap ini merupakan pusat dari kegiatan bimbingan kelompok. Dalam tahapan ini, suasana interaksi antara anggota dengan kelompok mulai tumbuh dengan baik dan para anggota bersiap saling menerima satu sama lain, saling menghormati, saling berusaha untuk mencapai suasana kebersamaan. Dalam tahap kegiatan, para anggota
mencoba untuk membicarakan suatu permasalahan yang akan dibahas secara bersama. Masalah itu pun harus secara nyata atau dialami oleh mereka. Kemudian pemimpin kelompok bertugas untuk mengamati dan menentukan arah dan tujuan apa yang diinginkan dari pembahasan yang mereka bicarakan. Oke, kita lanjut ke tahap terakhir, yaitu tahap pengakhiran atau tahap mengakhiri. Tahap pengakhiran yaitu tahapan akhir kegiatan untuk melihat kembali apa saja yang telah dilakukan atau dicapai oleh kelompok, serta merencanakan kegiatan selanjutnya. Pada tahap ini, kegiatan kelompok dipusatkan pada pembahasan dan penjelasan mengenai bagaimana mentransfer apa yang telah dipelajari anggota dalam kelompok ke dalam kehidupannya di luar lingkungan kelompok. Peranan pemimpin kelompok di sini adalah memberikan pengetahuan terhadap hasil-hasil yang telah dicapai oleh masing-masing anggota kelompok. Setelah itu, barulah pemimpin kelompok memberitahukan bahwa kegiatan akan segera diakhiri. Kemudian itu, pemimpin kelompok bersama dengan anggota kelompok menyimpulkan hasil dari bimbingan kelompok dan memberikan kesan dan pesan selama mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Baik, itulah penjelasan atau pemaparan singkat saya tentang tahapan-tahapan dalam bimbingan kelompok. Mohon maaf dan terima kasih. Jangan takut untuk belajar, jangan takut untuk salah, tetapi takutlah ketika kamu tidak bisa lagi untuk berproses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.